Selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau pendidikan sekarang itu kayak lomba lari ngejar angka? Betul, betul. Nilai rapor, IPK, akreditasi sekolah kan? Semuanya diukur, di ranking, rasanya kita sibuk banget sama tujuan-tujuan jangka pendek. Hmm, Nah, hari ini kita mau coba lihat dari sudut pandang yang beda total. Kita akan kupas bareng-bareng sebuah gagasan pendidikan Islam yang tujuannya itu jauh melampaui sekedar bikin anak pinter di kelas. oke. Sumber kita kali ini adalah pemikiran dari Syekh Abdullah Nasih Ulwan, penggagas mata pelajaran Tarbiyah Islamiyah. Misi kita simpel, kita mau bongkar apa sih artinya mendidik manusia seutuhnya. Bukan cuma biar siap kerja, tapi juga membentuk karakter yang kokoh dari dalam. Yuk, kita mulai. Dan ini langsung kena ke pertanyaan paling dasar kan. Sebenarnya pendidikan itu buat apa sih? Nah, Apakah cuma untuk mengisi kepala dengan informasi? Atau untuk membentuk manusia seperti apa yang kita inginkan? Konsep yang akan kita bahas ini menantang model pendidikan modern yang seringkali terasa dingin kayak pabrik gitu. kayak pabrik ya. Oke, kita mulai dari asumsi dasarnya dulu. Poin pertama yang jadi fondasi dalam sumber kita ini adalah pendidikan itu harus utuh, holistik, nggak bisa parsial. Hmm, Nggak cukup cuma melatih otak atau fisik doang. Ada 3 pilar yang disebut harus seimbang. Fikriyah atau pemikiran, ruhiyah atau kerohanian, dan jasadiah atau jasmani. tepat. Dan ini bukan sekedar teori loh. Bayangkan skenario yang digambarkan dalam sumber kita. Ada orang yang ilmunya luar biasa, ibadahnya rajin banget, tapi fisiknya lemah, gampang sakit. Oke, Akhirnya potensi dia untuk berbuat baik dan berkontribusi ke masyarakat jadi nggak maksimal kan? jadi percuma ya? Jadi pendidikan yang efektif itu harus mengarap ketiganya barengan. Anak diajarkan cara berpikir kritis, rohaninya dibimbing, dan di saat yang sama, dia juga diajari cara menjaga kesehatan badannya. Satu paket. Tunggu, ini langsung menarik. Jadi bukan cuma soal otak dan spiritual, tapi fisik juga jadi pilar utama. Pilar utama. Ini seperti menampar sistem pendidikan sekarang yang kadang membiarkan anak kurang tidur dan stres demi nilai, padahal fisiknya ambruk. Jadi menurut kerangka ini, anak yang jenius tapi gampang sakit itu sebenarnya produk gagal dari sebuah sistem pendidikan. Bisa dibilang begitu, karena tujuannya bukan mencetak spesialis yang rapuh, tapi manusia yang seimbang dan tangguh secara keseluruhan. Wow, Ini nyambung ke asumsi kedua, yang mengkritik keras pandangan bahwa pendidikan itu cuma perlakuan sementara untuk mencapai tujuan dan peringkat tertentu. nah ini dia. Ini yang kita rasakan sehari-hari kan? Banget. Les sampai malam demi ujian nasional, bimbel buat masuk universitas favorit. Semuanya terasa seperti proyek jangka pendek. Setelah tujuannya tercapai, Ya udah, selesai. Persis. Sumber kita menyebut pandangan seperti itu mengubah sekolah jadi pabrik. pabrik lagi? Ya, Murid masuk sebagai bahan mentah, lalu keluar sebagai produk jadi dengan label dan spesifikasi yang sempit. Padahal, pendidikan yang sejati tujuannya jauh lebih dalam, membentuk akhlak, yaitu karakter mulia, dan memperkokoh akidah, yaitu fondasi keimanan. Fondasi inilah yang jadi benteng kepribadian. Artinya, yang lebih penting bukan sekedar hafal rumus, tapi terbentuknya karakter pembelajar sejati. Orang yang penasaran, bisa mengolah informasi, dan punya inisiatif mendalami ilmu tanpa harus disuruh terus-menerus. Oke, jadi pendidikan itu proses menumbuhkan, bukan mencetak. Tepat. Ini membawa kita ke asumsi ketiga yang menurut saya keren banget. Dikatakan bahwa setiap anak itu individu multidimensi dengan segudang potensi. Sosial, biologis, intelektual. Tapi kuncinya di sini, potensi itu nggak bisa keluar sendiri. Betul sekali. Kita ini makhluk yang terbatas, kita butuh pancingan dari luar untuk mengaktualisasikan potensi di dalam diri. Maksudnya gimana tuh pancingan? Nggak ada orang yang bisa jadi pintar sendirian di kamar kosong, kan? Sumber kita memberikan analogi Tarzan yang sangat kuat. Oh, Tarzan. Karena dibesarkan oleh kera di hutan, cara bicara dan gerak tubuhnya meniru binatang di sekitarnya, bukan manusia. Ini menunjukkan betapa kita adalah penyerap ulung dari lingkungan. Di dalam diri kita ini ada banyak sekali software potensi yang belum terinstal. Wah, analogi Tarzan itu kena banget. Kita ini ternyata produk lingkungan kita ya. Banget. Jadi kalau kita ingin anak kita punya software yang bagus, kita harus pastikan operating system di sekitarnya, keluarga, sekolah, teman-teman, juga mendukung. Hakikat pendidikan itu berarti proses mengaktifasi potensi-potensi itu.
Tepat. Mendidik itu membimbing dan menuntun agar bakat dan minat yang terpendam itu bisa muncul ke permukaan dan berkembang ke arah yang baik. Oke, dari 3 asumsi dasar tadi, holistik, berorientasi karakter, dan mengaktifasi potensi, kita sampai ke tujuan akhir dari pendidikan ini. Dan di sini perbedaannya dengan pandangan sekuler jadi sangat jelas. Jelas sekali. Karena kerangka ini lahir dari tradisi agama, realitas itu tidak hanya dipandang sebagai dunia yang kita lihat ini, alam syahadah, tapi juga mencakup dunia gaib, alam ghaib. Dan ini mengubah segalanya. Kalau realitas itu mencakup yang goib, maka konsep seperti kejujuran bukan lagi sekedar kontrak sosial biar gak ditangkap polisi atau biar dipercaya orang. Oh, oke. Kejujuran menjadi nilai yang transenden karena ada pertanggungjawaban di luar dunia ini, di hadapan Tuhan. Jadi motivasi untuk berbuat baik itu sumbernya jadi internal dan vertikal, bukan cuma eksternal dan horizontal. Jadi tujuannya bukan cuma biar sukses di dunia, tapi juga selamat setelahnya. Sumber kita merangkumnya dengan kalimat yang sangat lugas. Pendidikan bertujuan membuat manusia siap hidup dan siap mati. Sebuah tujuan yang sangat komprehensif. Karena ia mencakup persiapan untuk menghadapi tantangan di dunia, sekaligus persiapan untuk perjalanan setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Lalu, gimana caranya mencapai tujuan sebesar itu? Nah, sumber kita menguraikan 6 pendekatan atau metode. Dan terus terang, namanya mirip-mirip semua, jadi ayo kita bedah satu persatu biar nggak bingung. Siap. Metode pertama disebut normatif. Sederhananya, pendidikan harus punya kompas nilai. Kompas, oke. Harus berlandaskan pada norma-norma luhur yang diyakini, seperti kemanusiaan, ketuhanan, dan persaudaraan. Ini penting sekali di zaman sekarang untuk menghindari kehampaan spiritual di tengah kemajuan teknologi. Benar juga. Tanpa nilai, kita bisa punya gadget canggih tapi merasa kosong dan kesepian. Oke, jadi normatif itu soal apa nilainya, kompasnya. Tapi kan nilai nggak bisa cuma diajarkan seperti rumus matematika. Harus dibentukkan. Nah, itu dia. Nah, ini jangan-jangan yang dimaksud dengan metode kedua, formatif. Tepat sekali. Anda menangkapnya dengan baik. Formatif itu artinya pendidikan secara aktif dan sengaja membentuk karakter ideal. Ini bedanya antara memberitahu dengan membina. Proses formatif ini seperti seorang pemahat yang dengan sabar membentuk batu menjadi sebuah karya seni. Ada intervensi yang penuh kasih sayang, ada keteladanan, ada pembiasaan. Bukan sekedar membiarkan anak tumbuh liar begitu saja. Yang satu kompasnya, yang satu lagi proses memahatnya. Saya suka analogi itu. Lanjut ke yang ketiga, ini juga menarik. Selektif. Kedengarannya seperti kita harus menyaring sesuatu ya. Betul. Tujuannya adalah mencetak individu yang mandiri dan cerdas dalam membuat pilihan. Ini krusial di zaman sekarang. Banget. Kemampuan memilih ini bukan cuma soal milih jurusan kuliah, tapi milih informasi mana yang benar di tengah banjir hoaks, milih teman yang membawa dampak positif. Milih tontonan juga ya. Tontonan, hiburan yang membangun, bukan merusak. Sumber kita bahkan menggunakan istilah yang sangat tajam, tanpa kemampuan memilih kita hanya akan punya mental yang layak dijajah. Wow, mental yang layak dijajah. Itu dalam sekali maknanya. Artinya kita jadi pasif, cuma menunggu diatur oleh algoritma, tren, atau... Perintah orang lain, tepat. Kita nggak punya kemudi atas hidup kita sendiri. Jadi metode selektif ini adalah tentang melatih otot pengambilan keputusan sejak dini, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berprinsip dan tidak mudah terombang-ambing. Oke, 3 metode sudah. Normatif, nilai, formatif, pembentukan, selektif, kemampuan memilih. Yang keempat adalah determinatif. Ini kedengarannya agak keras atau tegas. Memang ada unsur ketegasan di sana, dan ini sering disalahpahami. Metode determinatif ini berlaku khususnya untuk anak-anak di fase awal. Wow, oke. Untuk anak kecil. Pendidikan untuk mereka harus tegas, fokus, dan berpengaruh. Anak kecil itu butuh arahan yang jelas, bukan disajikan sejuta pilihan yang malah membingungkan mereka. Contohnya gimana? Misalnya, sumber kita mencontohkan saat belajar mengaji. Ajarkan dulu satu metode bacaan kiroah yang paling cocok sampai dia mahir. Jangan langsung diperkenalkan 7 atau 10 versi yang berbeda. Itu bisa membuatnya bingung dan akhirnya tidak menguasai satupun. Jadi metode determinatif ini kedengarannya agak top-down ya. Di era sekarang kan kita sering dengar soal pentingnya membiarkan anak bereksplorasi dan memilih jalannya sendiri. Apa kerangka ini tidak berisiko mematikan kreativitas kalau terlalu tegas?
Pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini titik kritisnya. Kuncinya ada di fase dan tujuan. Oke. Ketegasan di sini bukan untuk mengekang, tapi untuk membangun fondasi yang kokoh. Bayangkan kita mau membangun gedung pencakar langit. Fondasinya harus dibuat dengan sangat presisi, tegas, dan tidak ada kompromi. Setelah fondasi itu super kuat, barulah di lantai-lantai atas kita bisa lebih fleksibel dan kreatif dengan desainnya. Oh, jadi ini soal urutan ya? Betul. Ketegasan di awal itu untuk membangun landasan pacu, supaya nanti saat mereka terbang sendiri, arahnya sudah benar dan aman. Oke, saya paham. Nah, setelah fondasi kokoh, bagaimana menyatukan semua aspek ini? Apakah itu fungsi dari metode kelima, integratif? Persis. Ini kembali ke konsep holistik di awal tadi. Metode integratif memastikan bahwa pendidikan itu menyentuh semua aspek kepribadian anak secara terpadu. Maksudnya gimana tuh terpadu? Pengetahuan agamanya nyambung dengan ilmu sainsnya, keterampilan olahraganya mendukung kesehatan mentalnya, kecerdasan sosialnya sejalan dengan akhlaknya. Jangan sampai ada anak yang pintar matematika tapi tidak jujur, atau rajin ibadah tapi jorok. Semuanya harus terintegrasi. Oke, menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir, yang keenam, ini mungkin yang paling penting dalam praktiknya. Aplikatif. Sangat krusial. Ilmu yang diajarkan harus mendarat, harus bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, tidak mengawang-awang. Iya, ya. Saya pernah lihat anak belajar konsep volume air pakai rumus yang rumit di sekolah, tapi pas di rumah disuruh menakar air untuk bikin kopi buat ayamnya, dia bingung. Nah, itu contoh ilmu yang tidak aplikatif. Hahaha, bener juga. Sumber kita memberi contoh yang jenius. Bahkan, filsafat untuk anak harus bersifat praktis. Misalnya, untuk menjelaskan konsep penambahan, gunakan contoh 1 HP ditambah 1 HP menjadi 2 HP. Konsepnya sederhana, relevan, dan langsung bisa diterapkan. Jadi kalau dirangkum, keenam metode ini seperti resep lengkap ya. Ada bahannya normatif, ada cara mengaduknya formatif, ada proses memilih bahan terbaik selektif, Terus, ada takaran yang pas di awal determinatif, ada cara menyatukan semua adonan integratif, dan akhirnya harus jadi kue yang bisa dimakan aplikatif. analogi yang sempurna. Oke, jadi jika semua asumsi dan metode ini dijalankan dengan benar, manusia seperti apa yang diharapkan menjadi hasilnya? Sumber kita memberikan profil ideal dengan 6 ciri yang sangat spesifik. Dan ini standarnya tinggi banget sih. Ini adalah tujuan akhirnya. Membentuk sebuah generasi yang memiliki 6 karakteristik utama. Apa saja? Pertama, imannya benar dan kokoh. Kedua, akhlaknya mulia dalam berinteraksi. Ketiga, jasmaninya sehat dan terampil. Fisik lagi ya. Fisik lagi. Keempat, intelektualnya tajam dan berwawasan luas. Kelima, jiwanya bersih dari penyakit hati seperti iri dan sombong. Dan yang keenam, cerdas secara sosial, mampu bekerja sama dan berempati. Wah, ini daftar yang luar biasa. Jujur aja, waktu saya baca ini, saya langsung introspeksi diri. Hahaha, sama. Sumber kita bahkan secara eksplisit mengajak kita untuk bercermin. Dari 6 poin ini, kita ada di mana posisinya? Mungkin kita kuat di intelektual dan fisik, tapi jiwa dan sosialnya masih perlu dibenahi. Atau mungkin sebaliknya. Ini pertanyaan yang cukup menohok ya. Dan disinilah letak keindahan dari kerangka ini. Poin terpentingnya adalah, ini bukan tentang mencapai kesempurnaan mutlak, karena tidak ada manusia yang sempurna. Benar. Tujuannya adalah untuk terus-menerus bergerak menuju ideal tersebut. Sumber kita menyebut, orang yang baik bukanlah yang sudah sempurna, melainkan orang yang senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Terus memperbaiki diri. Mengistiqomahkan atau menjaga konsistensi dalam proses perbaikan itu sendiri adalah kuncinya. Ini adalah perjalanan sumur hidup. Jadi, kita baru saja menjelajahi sebuah cetak biru pendidikan yang holistik, yang fokusnya pada pembentukan karakter dan tujuannya mengaktifkan seluruh potensi manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk setelahnya. Betul. Sebuah sistem yang ingin melahirkan individu yang seimbang antara iman, akal, fisik, dan hubungan sosialnya. Apa yang paling menonjol dari pembahasan ini adalah bagaimana ia memaksa kita untuk mengevaluasi kembali tujuan pendidikan modern kita. Apakah kita hanya sibuk mengejar metrik dan angka kelulusan? Atau kita benar-benar peduli untuk membentuk manusia yang utuh yang punya makna dalam hidupnya? Pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan fundamental tentang jiwa dari sebuah sistem pendidikan, kan? Tentu. Kerangka ini menekankan pentingnya bimbingan yang determinatif atau tegas, terutama di awal,
untuk membentuk karakter anak berdasarkan nilai dan norma yang sudah ada. Namun, kita hidup di era yang juga sangat menghargai penemuan jati diri dan ekspresi individu yang otentik. Pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, di mana titik temu antara bimbingan yang membentuk dengan kebebasan untuk menemukan jalan sendiri? Bagaimana kita bisa memberikan fondasi yang kokoh tanpa sengaja mematikan api keingintahuan dan keunikan pribadi seseorang?